Yamaha adalah salah satu pabrikan yang cukup besar di Indonesia. Ya, secara mereka menempati posisi kedua setelah Honda di penjualannya. Dan dalam sejarahnya, Yamaha selalu menghadirkan desain motor yang keren-keren. Contohnya seperti Yamaha Scorpio yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 dan disiapkan sebagai pengganti Yamaha Aero King. Pada awal kemunculannya, motor ini dibekali headlamp yang mirip dengan Aero King, lalu desain tangkinya yang juga mirip-mirip dengan motor legendaris itu. Secara keseluruhan, tampilan Yamaha Scorpio ini memang tampak ramping, apalagi stop lamp yang bentuknya mirip Yamaha F1ZR sehingga terkesan ringkas. Dan juga Yamaha Scorpio sudah mengadopsi monoshock dengan link, atau oleh Yamaha disebut progressive monocross yang diklaim membuat handlingnya jadi lebih stabil. Kemudian ada Yamaha YA1 yang dijuluki Red Dragonfly alias capung merah, memang dibuat mirip dengan DKW RT125. Kenapa Yamaha YA1 ini dijuluki Red Dragonfly? Yaitu karena bodinya yang ramping dan warnanya yang merah. Karena hal itu juga, penggemarnya di Jepang memberi julukan Akatombo yang artinya capung merah. Namun yang perlu kalian tahu hanya desainnya aja yang mirip, karena dari segi mesin Yamaha YA1 dengan DKW RT125 ternyata cukup berbeda. Setelah itu ada Yamaha YDS1. Ini adalah salah satu sepeda motor dari generasi pertama Yamaha yang dikenal dengan sebutan 250cc Twin. Selain itu, Yamaha YDS1 juga memiliki desain klasik dengan bentuk yang sederhana dan elegan, dengan rangka berbentuk sarang lebah yang kokoh dan ringan. Kemudian suspensi depan yang menggunakan garpu teleskopik, sementara suspensi belakang menggunakan sistem ganda, dan tangki bahan bakarnya berbentuk bulat dengan kapasitas yang memadai. Lalu ada juga Yamaha MF1. Ini adalah sepeda motor skuter pertama yang diproduksi oleh Yamaha. Yamaha MF1 memiliki bentuk yang khas untuk skuter pada masa itu. Skuter ini memiliki tampilan yang ringkas dengan desain yang lebih mengutamakan kenyamanan. Dan motor ini menggunakan rangka berbentuk tubular yang kuat dan ringan dengan tempat duduk pada Yamaha MF1 yang dirancang dengan bantalan yang cukup tebal. MF1 menggunakan sistem karburator dan tangki bahan bakarnya biasanya berada di bagian bawah tempat duduk. Dan sepeda motor ini menggunakan roda kecil dengan ban yang cocok untuk penggunaan perkotaan. Lalu ada juga Yamaha YD3. Model ini merupakan evolusi dari YD1 dengan beberapa upgrade yang dilakukan. Motor ini memiliki desain klasik dengan bentuk yang elegan, dan sepeda motor ini memiliki tampilan yang khas dari era 1960-an. Selain itu, sepeda motor ini juga memiliki rangka berbentuk sarang lebah. Lalu tangki bahan bakar YD3 memiliki bentuk yang mengalir, dan knalpot biasanya diposisikan di kiri atau di kanan sepeda motor. Itu adalah beberapa motor yang keren dari Yamaha untuk Gen 1-nya. Namun ketika Yamaha berusaha untuk melakukan upgrade ke Gen 2-nya atau facelift-nya, Yamaha biasanya sering blunder atau gagal. Kenapa? Ya karena versi barunya malah sering dianggap lebih jelek daripada pendahulunya. Contohnya motor kayak Yamaha Vega R. Motor bebek termurah dari Yamaha ini sempat menjadi primadona para konsumen di Indonesia dengan budget minim. Generasi pertama dan kedua dari Yamaha Vega R memiliki desain sederhana namun enak dipandang. Dengan mesinnya yang cukup bandel, gesit, dan irit bahan bakar, namun ketika Yamaha menghadirkan pembaruan pada tahun 2009 menjadi Vega ZR, malah membuat desainnya menjadi kaku dengan lampu belakang kotak berwarna jadul. Dan hal ini kurang disukai oleh konsumen. Dan upaya Yamaha untuk mengembalikan kondisi, Yamaha mencoba untuk menghadirkan Vega RR dan Vega Force. Tapi sayangnya dengan motor tersebut, Yamaha tidak berhasil mengembalikan popularitas motor Vega. Kemudian ada Yamaha Vision. Motor revolusioner dari Yamaha ini mendapat banyak penggemar sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Dengan mesin injeksinya, suspensi monoshock, dan desain sport naked yang agresif membuatnya laris di pasaran. Namun pada tahun 2017, Yamaha menghadirkan facelift generasi terakhir yang desainnya dianggap absurd dan jauh dari selera bikers tanah air. Hal ini menyebabkan pesonanya memudar dan peminatnya semakin berkurang, sehingga akhirnya harus dikudeta oleh rivalnya, yaitu CBR 150R. Dan yang ini kita sudah tahu lah ya alasannya, emang aneh aja sih generasi faceliftnya. Lalu ada Yamaha Jupiter. Motor Jupiter memiliki penggemar fanatik di Indonesia sejak lahir pada tahun 2000-an. Dan generasi kedua yang hadir pada tahun 2003 sukses sebagai primadona dan rival berat dari Honda Supra. Namun saat Yamaha menghadirkan facelift pada tahun 2009 dengan desain yang ekstrim ditambah mesinnya juga kurang bertenaga, dengan demikian penjualannya menurun drastis. Lalu yang terakhir ada Yamaha Bison. Motor fenomenal ini sukses menjadi rebutan di Indonesia ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Dengan desainnya yang gambot dan tangki yang besar lalu kaki-kaki besar, maka hal itu menarik banyak perhatian bikers. Namun saat Yamaha menghadirkan generasi terbarunya pada tahun 2015 dengan teknologi injeksi, penjualan Bison baru ini kurang memuaskan dan akhirnya harus tutup usia pada tahun 2020. Pertanyaannya, kenapa Yamaha seringkali gagal dalam melakukan facelift pada motor-motor produksinya? Sebenarnya, pernyataan bahwa facelift Yamaha selalu jelek adalah suatu pendapat yang subjektif. Karena penilaian terhadap desain suatu facelift sangat tergantung pada preferensi dan selera masing-masing orang.
Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu semua. Misalnya terkadang desain sepeda motor atau kendaraan lainnya sering mengikuti tren dan mode yang berubah dari waktu ke waktu. Jadi apa yang dianggap modis atau menarik pada suatu periode mungkin tidak selalu berlaku untuk masa depan. Dan kadang-kadang juga facelift yang mencoba untuk melakukan perubahan drastis terhadap desain yang sudah dikenal dapat mendapatkan respon campuran dari penggemar. Beberapa orang mungkin lebih suka desain asli atau merasa bahwa perubahan tersebut terlalu berani. Selain itu juga beberapa penggemar mungkin mengharapkan konsistensi dalam desain dari suatu merek tertentu. Jadi, jika facelift terlalu berbeda dari pendahulunya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan. Karena manusia cenderung terbiasa dengan hal-hal yang sudah dikenal dan disukai. Sehingga ketika ada perubahan signifikan, terutama dalam desain yang mereka cintai, bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan. Contoh yang paling jelas nih sekali lagi nih, di Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter generasi awal. Motor Jupiter terlihat sangat sporty mengingat kompetitornya masih menggunakan desain yang kayak begini. Kemudian pada generasi Burhan, masuk-masuk aja sih. Kenapa? Ya sekali lagi, kompetitornya masih yang kayak begini nih. Dan ketika sudah masuk generasi Z1 yang cukup aneh, Yamaha terkesan nanggung memberikan desainnya. Mau futuristik tapi masih bulat, mau bulat tapi tajam-tajam. Sedangkan kompetitornya misalnya Supra X nih, masih konsisten dengan desain tajamnya dan yang pasti Honda selalu aman dalam hal desain. Mungkin jika datang di waktu pas, Yamaha Z1 adalah motor yang cakep. Dan menurut saya pribadi memang facelift Yamaha ya memang cukup ekstrim. Tapi sekali lagi nih, jika kondisinya dibalik gimana nih? Misalnya Jupiter Z1 lebih dahulu keluar sebelum Burhan, dan versi faceliftnya baru Burhan. Apa yang akan kalian pikirkan? Burhan mungkin akan terlihat aneh. Ya intinya memang selain desain yang ekstrim, Yamaha emang kayak suka salah timeline aja untuk ngeluarin desain ekstrimnya. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.